Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Insya Allah masih aman ya puasanya ya, masih sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPS. Nah, alhamdulillahnya kita sudah menyelesaikan pelajaran IPS ya sebelum kita libur kemarin. Nah, sekarang kita akan mereview pelajaran IPS. Nah, anak-anak Miss tetap semangat semuanya, tetap penuh perhatian, dan kita akan membahas materi IPS mulai dari bab 4. Nah, jadi kita akan mereview sekarang. Jadi anak-anak mohon penuh perhatian. Nah, sekarang before we have study, boleh angkat tangannya. Let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, jadi sekarang anak-anak Miss boleh buka bukunya bab 4 di halaman 76, 77, 78. Nah, yang dibahas pada bab 4 ini, benarkah bab 4? Iya ya. Iya, tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, anak-anak Miss sudah pernah Miss jelaskan ya tentang lingkungan alam. Nah, lingkungan alam itu adalah sesuatu satu lingkungan yang memang tercipta yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, misalnya seperti lautan, danau, sungai, gunung, dan masih banyaklah lagi. Sementara kalau yang namanya lingkungan buatan itu ada campur tangan manusia. Nah, artinya dibentuk oleh manusia. Inspirasinya tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi dibuat oleh manusia. Nah, kita buka. Nah, halaman 78. Apa itu lingkungan alam? Untuk mengingatkan lingkungan alam adalah sesuatu di sekitar kita yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, contoh lingkungan alam adalah seperti yang disebutkan di halaman 3. Contoh lainnya adalah seperti gambar-gambar berikut. Nah, coba kamu amati dengan seksama gambar-gambar berikut. Buka di halaman 78. Ada di situ air terjun, danau, pantai, laut. Nah, itu adalah contoh dari lingkungan alam. Artinya memang Allah yang menciptakan lingkungan alam tersebut. Nah, lingkungan alam sengaja diciptakan Tuhan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan manusia. Nah, contohnya lagi ada laut. Laut kita bisa dapat makanan di dalam laut berupa ikan. Ada juga hutan. Hutan kita bisa menemukan juga banyak makanan di hutan. Nah, keduanya sangat bermanfaat bagi manusia. Dari laut, tadi seperti Miss bilang, manusia memperoleh bahan pangan berupa ikan. Laut pun berguna sebagai prasarana transportasi. Seperti misalnya kita mau ke Sabang, kita harus naik kapal, yang kapal itu adanya di atas laut. Jadi kita bisa menempuh Sabang dengan mudah. Nah, dari hutan, contohnya tadi hutan, manusia memperoleh bahan makanan maupun bahan pembuat rumah. Nah, jadi manusia memperoleh makanan, banyak ya, buah-buahan ada di hutan, tumbuhan-tumbuhan juga banyak di hutan. Sementara untuk pembangunan rumah kita bisa menggunakan kayu yang ada dari hutan. Nah, tapi tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Nah, lingkungan alam dapat terlihat jelas jika kita pergi ke pegunungan atau daratan tinggi. Dari kejauhan kita bisa melihat gunung dan bukit. Di kaki gunung biasanya terdapat danau. Danau-danau itu ada yang luas dan dalam, ada juga yang tidak luas dan dangkal. Dangkal itu artinya tidak dalam. Nah, selanjutnya kamu bisa melihat perkebunan seperti perkebunan teh, sawah, dan ladang. Di kebun kita bisa menanam sayur, buah-buahan, dan bunga-bungaan. Di sawah orang bisa menanam padi, sementara di ladang orang bisa menanam jagung, singkong, kacang hijau, kacang kedelai, dan sebagainya. Nah, jadi itulah tadi adalah contoh dari lingkungan alam. Lingkungan alam itu memang langsung Allah yang menciptakan untuk kebutuhan manusia. Baik ya Allah ya. Jadi Allah menciptakan manusia lengkap paketnya dengan kebutuhannya yang dipenuhi. Misalnya kita butuh nasi, Allah menyediakan lahan agar kita bisa mengolah sawah.
untuk menjadikan padi yang nantinya bisa jadi nasi. Kemudian kita butuh lauknya. Allah menyediakan laut lengkap dengan ikan yang bisa kita tangkap, kemudian kita masak lauk menjadi lauk. Kemudian kita butuh vitamin, buah-buahan. Allah menciptakan hutan yang kaya dengan buah-buahannya. Nah, begitu juga kita butuh rumah. Allah menyediakan hutan, menyediakan pohon-pohonnya agar kita bisa membangun rumah. Begitu hebatnya Allah memikirkan tentang manusia dan kebutuhan manusia. Nah, jadi jangan lupa kita sebagai hamba Allah yang baik, kita harus bersyukur. Malu dong dikasih sesuatu sama Allah tapi tidak bersyukur ya. Kalau ayah bunda, mama, papa, abi, umi memberikan sesuatu saja kita ucapkan terima kasih. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita banyak hal di dalam kehidupan kita. Maka setiap hari kita harus bersyukur. Jangan pernah tinggal sholat, jangan lupa berdoa kepada Allah karena Allah lah yang mampu mengabulkan doa. Nah, kemudian setelah paham tentang lingkungan alam yang langsung Allah ciptakan, kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Nah, kalau lingkungan alam tadi itu ciptaan Allah, lingkungan buatan ini adalah buatannya manusia. Nah, kita bisa buka halaman 80. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu di sekitar kita yang merupakan ciptaan manusia. Contohnya sudah disebutkan pada bagian sebelumnya. Contoh lain adalah seperti gambar berikut. Nah, ada ini kebun halaman 81. Ada kebun buah, ada sawah, ada waduk, ada jalan raya. Nah, siapa yang menciptakan seperti kebun buah, sawah, waduk dan jalan raya? Itu adalah hasil kerjanya manusia. Walaupun inspirasinya tetap Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, tapi yang membuatnya itu adalah manusia. Makanya disebut dengan lingkungan buatan. Waduk seperti waduk? Waduk itu adalah danau buatan. Nah, kalau kita di Aceh ada di yang paling dekat kita bisa lihat di Indrapuri ada waduk keliling namanya. Nah, di waduk keliling di situ nanti boleh lihat nanti kalau insya Allah sudah kondusif, kalau lingkungan kita sudah aman, bisa ajak ayah bunda, mama, papa, abi, umi untuk pergi rekreasi ke waduk keliling. Nah, begitu juga jalan raya. Jalan raya dibuat oleh manusia untuk mempermudah perjalanan kita menuju suatu tempat. Nah, sekarang dari sungai besar dapat dibuat bendungan atau waduk. Air dari bendungan itu dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, jadi dibuat itu bukan tanpa alasan ya. Nah, selain sebagai pembangkit tenaga listrik, air dari waduk dapat digunakan sebagai irigasi atau pengairan sawah, sumber air bersih, air minum, peternakan ikan tawar, dan lain sebagainya. Waduk juga dapat menjadi tempat rekreasi, seperti Miss bilang tadi, nanti bisa rekreasi ke waduk keliling yang ada di Indrapuri. Nah, banyak ya contoh dari waduk, bukan hanya ada di Indrapuri itu. Nah, apalagi contoh buatan manusia, ada kolam ikan. Kolam ikan dibuat untuk memelihara ikan. Ikan yang dipelihara di kolam itu biasanya untuk dimakan atau dijual. Nah, contoh lainnya apa? Itu adalah kebun yang dibuat untuk tanam sayur-sayuran. Nanti hasil sayur-sayurannya juga bisa untuk dijual atau dimakan untuk sendiri. Nah, jadi di antara lingkungan buatan ini ada lagi dibagi dengan lingkungan buatan yang berhubungan dengan alam dan lingkungan buatan yang berhubungan dengan bangunan. Berhubungan dengan alam dan ada juga yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, contohnya apa? Yang berhubungan dengan alam. Contohnya pertambakan, persawahan, itu dibuatnya di alam ya kan? Perkebunan. Nah, jadi nanti kalau untuk perbedaan dari lingkungan buatan sudah tahu ya. Kemudian ada kebun buah,
ada lagi hutan buatan, dan tempat rekreasi. Nah, jadi yang berhubungan dengan alam ini dia lebih sedikit lebih mirip dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang rancangannya itu inspirasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, seperti pertambakan yang untuk memelihara ikan, persawahan untuk menanam padi yang menghasilkan tumbuhan, kemudian perkebunan juga menghasilkan tanaman, kebun buah juga menghasilkan tanaman, hutan buatan. Jadi inspirasinya itu jelas hutan buatan Allah ya. Kemudian tempat rekreasi supaya manusia bisa refresh dari kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian ada yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan bangunan. Nah, bangunan ini artinya menggunakan pertukangan untuk membuatnya ya. Nah, jadi ada tukang-tukang yang membangun tentang bangunan yang termasuk ke dalam lingkungan alam tersebut. Nah, contohnya waduk. Nah, waduk itu walaupun dia seperti danau, dia itu dibendung ada luas seperti ini. Nah, ini itu dibangun oleh manusia. Cekungannya itu dibangun oleh manusia. Makanya dia masuk ke dalam lingkungan buatan yang berhubungan dengan bangunan. Kemudian kawasan industri. Nah, kawasan industri ini jelas berhubungan dengan bangunan karena yang namanya industri tetap berhubungan dengan bangunan. Kemudian adalah bandara. Nah, pernah pergi ke bandara ya? Bandara di Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, jelas ya, ada bangunannya, nanti ada tempat untuk parkir pesawatnya, ada tempat kantinnya, ada toko-tokonya, ada toiletnya. Nah, itu jelas memerlukan tukang atau memerlukan tukang bangunan untuk membangun bangunan tersebut. Nah, ada lagi pelabuhan seperti yang di Ulele untuk kalau kita mau ke Sabang ya. Kemudian kawasan permukiman itu rumah-rumah kita. Dan pasar. Nah, jadi pasar itu juga dibangun ya oleh orang-orang tertentu yang sudah ahli di bidangnya. Nah, jadi nanti kalau ada keluar pertanyaan tentang lingkungan buatan yang berhubungan dengan alam dan berhubungan dengan bangunan, anak-anak harus sudah bisa anak-anak harus sudah bisa membedakan mana yang berhubungan dengan alam dan mana yang berhubungan dengan bangunan. Boleh selanjutnya kita buka tentang manfaat lingkungan alam. Nah, ada di halaman 84. Nah, yang pertama itu gunung. Nah, kalau gunung berapi itu jelas menyusahkan manusia ya. Maksudnya kalau merugikan yang ada di sekitar situ. Mereka harus segera pergi kalau gunung api meletus. Tapi ketika gunung berapinya sudah selesai, ternyata ada manfaatnya. Nah, gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi dapat dimanfaatkan misalnya untuk perkebunan, kehutanan, atau suaka marga satwa dan tempat rekreasi. Karena bekas yang sudah jadi tempat gunung berapi itu, bekasnya itu menjadi lahan yang sangat subur. Jadi bisa dibangun untuk perkebunan, jadi menghasilkan hasil insya Allah berlimpah. Nah, jadi hutan di gunung terpelihara dengan baik, dapat melindungi sumber air tanah. Gunung berapi yang masih aktif dapat menghasilkan batu. Nah, ternyata tidak hanya merugikan, dia bisa menghasilkan batu, pasir, belerang, dan sebagainya yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian B-nya itu poin kedua ada daratan tinggi. Nah, daratan tinggi itu adalah daerah datar yang letaknya di pegunungan, ketinggiannya sekitar 200 meter tinggi ya, di atas permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga plato. Dataran tinggi disebut juga plato. Nah, suhu udara di dataran tinggi biasanya dingin. Nah, kalau dataran tinggi di daerah kita ada di daerah Takengon. Kemudian yang ketiga itu ada daratan rendah. Nah, daratan rendah adalah daerah datar yang landai ketinggiannya di bawah 200 meter dari permukaan laut. Contoh daratan rendah adalah daerah pantai. Daerah rendah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.
Misalnya apa? Daerah pertanian, peternakan, permukiman, serta perkebunan seperti tebu dan kelapa. Jadi daerah-daerah itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal tadi ya. Nah, daerah dataran rendah biasanya juga dijadikan kawasan perkotaan karena dia lebih rendah. Kemudian ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar. Tahu ya sungai ya? Pernah lihat sungai ya? Kalau kita pulang-pulang kampung nanti bisa lihat sungai. Nah, sungai itu banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Kita bisa mandi di sungai. Kita bisa kalau ada mobil bisa kita cuci mobil di sungai. Nah, kita bisa cuci kain di sungai. Masih banyak sekali manfaat dari sungai. Juga di sungai ada ikan yang bisa kita makan. Bahkan di daerah-daerah seperti Kalimantan ada sungai yang untuk dijadikan pasar, namanya pasar terapung. Jadi kalau kita mau belanja kita naik bot dulu, kita keliling lihat yang ada di atas bot-botnya juga orang mereka jualan di atas bot. Nah, jadi manfaat sungai itu banyak sekali untuk kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan sungai untuk keperluan manusia. Kemudian ada pantai. Nah, daerah datar di pinggir laut disebut pantai. Pantai merupakan batas antara daratan dan lautan. Nah, jadi kalau ini darat, ini laut, yang di samping laut itu namanya pantai. Pernah pergi ke pantai ya? Kalau kita ada pantai Longa, pantai Lusedu, pantai Ngampu'u, masih banyak sekali pantai di Aceh. Insya Allah kalau di Aceh pantainya indah-indah ya nak ya. Nah, selanjutnya manfaatnya untuk jadi tempat wisata dan olahraga. Bisa jadi juga untuk objek wisata. Kemudian ada danau. Nah, danau itu Miss bilang seperti cekungan yang besar. Hanya saja cekungan besar danau asli itu adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, sementara waduk cekungannya itu dibuat oleh manusia. Nah, danau merupakan sumber air di daratan. Air danau berasal dari air hujan, air sungai, dan air mata air. Nah, danau itu ada dua macam, seperti Miss bilang, danau alam dan danau buatan. Danau alam adalah ciptaan Allah, danau buatan itu seperti waduk. Nah, danau bermanfaat bagi manusia selain sebagai sumber air, dapat digunakan untuk objek wisata, untuk olahraga, untuk irigasi, untuk budidaya ikan, dan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian ada laut. Laut tahu ya, airnya itu rasanya asin. Siapa yang suka minum air laut? Gak ada ya, karena dia asin. Nah, laut bisa bermanfaat bagi manusia, terutama sumber makanan laut. Nah, jadi banyak ikan seperti ikan tongkol, ikan pari, apalagi ya, banyak yang bisa kita dapat dari laut. Nah, jadi laut juga mengandung banyak kekayaan alam seperti kerang, mutiara. Nah, yang kalau dijual mutiara bisa menghasilkan banyak sekali uang untuk manusia. Terumbu karang yang indah-indah, rumput laut yang bisa kita makan, bahkan bisa ada minyak bumi di dalam laut. Jadi banyak sekali manfaat dari laut yang diciptakan Allah untuk manusia. Selain itu, laut juga merupakan prasarana transportasi untuk menghubungkan antar daerah, antar negara, bahkan antar benua. Nah, jadi ada kapal-kapal besar yang memang menjelajahi antar benua, bukan saja antar daerah seperti kita Sabang itu kan dekat. Nah, kalau antar benua ini berarti mereka berminggu-minggu di atas kapal untuk menyeberangi benua. Jadi tapi kapalnya itu lebih besar. Nah, ada tadi kalau kita sudah bahas tentang manfaat lingkungan alam, dan sekarang kita akan bahas tentang manfaat lingkungan buatan. Nah, manfaat lingkungan buatan yang pertama itu ada permukiman. Permukiman apa manfaatnya? Bisa untuk kita tempat tinggal manusia. Nah, jadi nanti itu akan dibuat sebagai lingkungan tempat tinggal manusia yang supaya hidupnya jadi lebih tertib, lebih teratur, dan lebih aman insya Allah. Kemudian ada jalan dan jembatan. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya aspal, nggak punya jalan, dan nggak punya jembatan untuk menuju ke suatu tempat. Nah, jadi karena mengingat untuk hal inilah maka dibuat jalan dan jembatan. Bayangkan kalau kita harus berjalan ke Habib Albi dari rumah kita, jalannya itu nggak ada aspal, susah ya, dan lama sekali akan sampai. Atau kita mau menyeberangi tempat yang tidak ada jalannya dan tidak ada jembatannya, susah ya. Misalnya kita nggak punya akses untuk menuju suatu tempat.
Nah, makanya dibuat jembatan agar kita bisa menuju tempat tersebut. Nah, ini adalah ide brilian dari manusia. Kemudian ada waduk atau bendungan. Nah, waduk sudah tahu ya tadi. Nah, waduk tadi sudah kita bahas bahwa dia bisa memanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian persawahan untuk menghasilkan kita makanan berupa padi. Kemudian ada perkebunan yang bisa menghasilkan kita berbagai macam tanaman seperti kelapa sawit, karet, kebun, kopi ya, menghasilkan kopi, kemudian tebu, tembakau, teh, dan masih banyak hal lainnya. Nah, jadi hal-hal ini seperti sawit bisa dijadikan minyak, kopi bisa dijadikan bubuk kopi, apalagi tadi daun teh bisa dijadikan teh celup untuk kita minum, dan masih banyak hal lagi dan manfaatnya. Nomor 6 ada bandar udara atau bandara. Nah, bandara ini atau disingkat bandar udara atau disingkat bandara adalah terminal pemberangkatan perhentian pesawat terbang. Dengan kata lain, bandara merupakan tempat lepas landas dan mendarat pesawat terbang. Di bandara tersedia berbagai fasilitas sarana, seperti tadi Miss bilang, ada landasan pacunya, ada menara pantau, ada kantinnya di depan, ada toiletnya, ada banyak hal yang ada di bandara, dan itu juga atas ada keterlibatan manusia di dalamnya, yaitu pertukangan ya. Nah, jadi manfaatnya itu kita kalau mau naik pesawat kita bisa ke bandara menuju suatu tempat. Bayangkan kalau suatu daerah tidak ada landasan pacunya, artinya pesawat tidak bisa mendarat ke situ. Misalnya kita mau ke Jakarta, kalau nggak ada pesawat kita harus naik darat. Nah, naik darat itu bisa menghabiskan 5-6 hari. Sementara kalau naik pesawat kita hanya perlu beberapa menit untuk sampai ke sana. Nah, berapa menit atau beberapa jam ya untuk sampai ke tempat tujuan kita. Kalau ke Medan bisa 45 menit, kalau ke Jakarta kurang lebih 2 jam, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak harus mengetahui tempatnya terlebih dahulu, apa manfaat tempatnya, sehingga kita bisa kita tahu dulu apa tempat yang kita maksud. Seperti bandara. Oh, ada landasan pacunya, ada menara pantaunya. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa mencari tahu apa manfaat dari tempat tersebut. Kemudian taman adalah tempat yang dibuat untuk menanam tanaman-tanaman seperti tempat bersantai. Taman sangat penting baik di rumah, lingkungan rumah maupun di lingkungan kota. Taman merupakan tempat tumbuhnya tanaman baik berupa pepohonan maupun tanaman hias. Oleh sebab itu, tanaman menjadi sumber udara segar bagi manusia yang mengandung oksigen. Udara segar itu tentu saja dibutuhkan oleh manusia. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Tugasnya adalah silakan ingat 5 contoh lingkungan alam dan 5 contoh lingkungan alam dan 3 contoh lingkungan buatan yang berhubungan dengan alam dan 3 contoh lingkungan buatan yang berhubungan dengan bangunan. Berarti 5, 3, 11 ya. 5 contoh lingkungan alam yang Allah ciptakan, 3 lingkungan buatan yang berhubungan dengan alam, dan 3 lagi contoh lingkungan alam yang berhubungan dengan contoh lingkungan buatan yang berhubungan dengan bangunan. Baik ya. Nah, tetap semangat puasanya, tetap belajarnya penuh semangat, harus patuh, harus penuh perhatian. Oke? Nah, kita akhiri kelas hari ini. Jangan lupa mengirimkan Miss tugasnya. Boleh via voice note, tapi jangan lupa dihafal ya, jangan dilihat di buku ya. Baik ya. Nah, baiklah, kita akhiri kelas pada hari ini. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Bisa akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.